kita sama-sama meluapkan rasa kegembiraan kita dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan perkumpulan dan rasa kegembiraan kita ini menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Para ulama tafsir mengatakan yang artinya daripada ayat tersebut, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "bi fadlihi," dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah. Para ulama mengatakan anugerah di situ ialah yang mana dijadikannya kita agama Islam. Sementara rahmat di situ ialah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kegembiraan kita dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu menjadi penyempurna kesempurnaan iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semakin kita bergembira, semakin kita memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin kuat dan kokoh keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semakin kita memeriahkan, semakin kita bergembira, maka akan semakin nampak kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka mari saling tolong menolong sehingga mana terselenggaranya majlis maulid yang seperti ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk ikut sehingga terselenggaranya majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak dia akan menjadi temanku di surga. Mudah-mudahan semakin hari semakin meriah acara maulid, semakin tahun semakin makmur acara maulid-maulid seperti ini. Amin ya rabbal. Hadirin, kalau misalkan kita di bulan yang lalu 17 Agustus kita senang bergembira karena hari kemerdekaan kita, itu dibikin lomba segala macam, kemudian ditulisnya hari proklamasi dan lain sebagainya, maka ketahuilah bahwa 12 Rabiul Awal ialah hari kemerdekaan alam semesta. Karena dilahirkannya beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mengikis daripada kezaliman, kegelapan, kebodohan, sehingga mana menjadi terang benderang, jauh daripada kebodohan, kejahilan, kemaksiatan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka tidak berlebihan kalau misalkan kita ini ikut bergembira memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sering kita dengar cerita Abu Lahab yang mana beliau tersebut sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidupnya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ketahuilah bahwa beliau pernah ikut senang bergembira ketika mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu Thuwaibah memberitakan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Thuwaibah ini adalah budaknya daripada Abu Lahab. Abu Lahab bilang, "Wahai Thuwaibah, kalau nanti telah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku." Kata Sidin, maka daripada itu menjelang daripada fajar Kubaila, fajar Abrojat Syamsul Huda, maka ketika mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang fajar, itu dikabarkan kepada Abu Lahab oleh Thuwaibah.
diketok pintu rumahnya, kemudian dikabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah lahir. Saking senangnya, saking gembiranya, ketika itu juga Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah dari perbudakan. Karena kenapa? Karena senang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Riwayat membuktikan bahwa tidak ada kegembiraan yang sia-sia kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab yang demikian, yang beliau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, bahkan membenci. Dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan bahwa dia diampunkan dosanya, diringankan daripada azabnya. Karena kenapa? Karena senang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Setiap Senin diringankan daripada siksaannya, berkah senang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kalau aja ini orang kafir yang dia pernah sekali waktu senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan orang yang senang, yang di hatinya ada kecintaan, keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayangnya. Bahkan diceritakan lagi ada seorang pemuda, yang mana seorang pemuda tersebut dia ada di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Pemuda ini bergelimang dosa, pendosa, segala bentuk jenis dosa dia udah lakukan, sampai menzolimi orang-orang di sekitarnya dan dibenci orang sekitarnya. Hingga satu waktu pemuda ini mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Ketika mana datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, pemuda ini berhias, memakai pakaian yang harum, yang wangi, yang paling bagus. Kemudian memakai minyak wangi yang paling wangi, berhias. Karena kenapa? Karena datang bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, ikut hadir membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka singkat cerita, pemuda tersebut dibenci karena kelakuannya, sampai subhanallah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala pemuda tadi. Akhirnya orang-orang enggak mau mengurus jenazahnya, mandikan, nyolatin, mengkafani dan lain sebagainya, enggak mau. Karena kenapa? Jenazah daripada pendosa. Sampai suatu waktu ketika itu para pemuda berkumpul, orang Basrah berkumpul, mendengar suara tanpa rupa bahwa dikatakan urusi jenazah ini, bahwa jenazah ini ialah orang yang mulia. Orang-orang pada bingung mendengar yang seperti itu, akhirnya buru-buru. Kemudian jenazah tersebut diurusi hingga mana dikuburkan. Selesai dikuburkan, malam hari orang-orang bermimpi si jenazah tadi yang penuh dosa tadi, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, dipakaikan daripada sutra pakaiannya. Kemudian ngelihat mukanya berseri-seri. Ketika mana ditanyakan, apa amalan apa yang membuat engkau seperti ini? Kemudian pemuda tadi berkata, bita'dimi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini kita bergembira dan insya Allah Allah menganugerahkan anugerah yang lebih daripada pemuda tadi kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dijadikan sebaik-baik umat daripada sebaik-baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busra lana ma'syaral islami, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Mudah-mudahan kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya,
memandang kita sebagai umatnya, dan insya Allah kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, maka kalau ulun lihat ketika mana bulan Rabiul Awal datang di desa Harwai dan sekitarnya ini luar biasa. Majelis maulid di mana-mana, dari masjid ke masjid, langgar ke langgar, bahkan daripada rumah ke rumah, yang mana hakikatnya semua itu untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa. Tapi ulun lebih luar biasa lagi, lebih kagum lagi ketika mana ulun lihat di Aceh. Di Aceh itu pian maulid Nabi 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam bermaulidan terus orang-orang Aceh di sana. Sampai ulun tanya sama ulama-ulamanya, kenapa kau bisa 40 hari 40 malam diadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Habib, dulu katanya ada ke sini penjajah Portugis datang kepada kami untuk menjajah. Mereka bawa senjata, pistol dan juga bom untuk menjajah kami. Maka daripada itu kami enggak punya apa-apa. Kami minta tolong kepada sultan yang ada di Turki, Sultan Abdul Hamid. Ketika mana itu ujar Sultan, kalian datang ke sini bawa persenjataan kalian lawan daripada penjajah Portugis tadi. Akhirnya rakyat Aceh sebagian ke sana membawa senjata, pistol dan lain sebagainya. Sampai ketika mana itu dilawannya itu penjajah Portugis tadi, dan akhirnya para rakyat Aceh berhasil memukul mundur daripada penjajah Portugis tadi. Masya Allah, ketika itu para rakyat Aceh sangat senang karena menang. Itu dikumpulkan emas-emasannya, perhiasannya dikumpulkan dengan bermaksud memberi hadiah kepada Sultan Abdul Hamid tadi, sebagai bentuk rasa terima kasih rakyat Aceh yang udah ditolong. Akhirnya dikumpulkan mungkin berkilo-kilo bahkan berkintal-kintal emas yang didapatkan oleh rakyat Aceh untuk hadiah kepada Sultan tadi. Akhirnya ketika itu udah nyampe di Turki, diserahkan kepada Sultan. Sultan bilang, alhamdulillah kalau kalian udah bebas daripada penjajahan, lepas daripada penjajahan. Aku enggak butuh emas-emasan ini, perhiasan ini, bawa bulik lagi. Ulun perintahkan pian mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai habisnya emas ini. Akhirnya demi waktu, hari demi hari dipakai itu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, emas-emasannya, sampai habisnya 40 hari 40 malam. Itu kalau misalkan habis emasnya 4 bulan, ya 4 bulan mereka di sana bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini habisnya 40 hari 40 malam. Makanya ibu-ibu Harwa, ibu kalau udah datang bulan Maulid Rabiul Awal, jual emas-emasan pian. Jual cincinnya, kalungnya jual. Masya Allah, rakyat Aceh sedemikian. Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ulun sering ulun sampaikan, ulun pernah ke Gresik pian. Tahu Gresik pian lah. Lain semen, lain kota di Jawa Timur. Itu di Jawa Timur, di Gresik itu ulun lihat di sini ada tali nih. Tali sini, duit di mana-mana pian, sampai ujung sana. Masya Allah, anak-anak itu sangat senang, semangat. Itu kalau udah baca rawi, anak-anak lihat ke atas. Ya Allah, duit ya Allah. Bahkan mahlul qiyam diambil itu duit-duit semuanya. Karena kenapa? Senang anak-anak. Ulun tanya, ngapain pian kok panitia pakai acara yang demikian, dikasih uang segala macam? Habib, biar mereka ini menanamkan rasa cinta dan juga kelak mereka menanti-nanti datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Masya Allah, subhanallah. Insya Allah di langgar ini, di musola ini, insya Allah tahun depan ini ada tali di sini panjang, duit seberataan 100 ribuan hadirin. Ulun umpat hadir, berebut hadirin. Kada usah diundang panitia, ulun datang duluan. Masya Allah, sampai sedemikian.
daripada panitia untuk mendidik anak-anaknya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ulun diundang di satu desa, itu masya Allah acara maulid katanya. Ulun hadir datang di situ, ternyata acara maulid sepi betul. Ulun tanya ke panitia, ini acara maulid kah apa acara tahlil? Jar ulun, acara maulid Habib. Kok acara maulid ini sepi betul? Jar ulun. Habis ngisi di situ, ulun bilang ke panitia, "Pean tahun depan jangan undang ulun lagi." Jar ulun. "Kenapa Habib?" "Ya kayak apa? Majelis maulid kok sepi." "Fabidzalika falyafrahu." Hendaklah bergembira. Jar ulun kayak itu. Akhirnya bulik dari pada situ, ulun dapat sebulan ditelepon sama panitia. "Habib," katanya, "ulun hendak mengundang pian lagi," katanya. "Kapan?" "Maulid tahun depan." Masya Allah, setahun lagi, 11 bulan lagi lo nunggu. Jar ulun masih lama, 11 bulan lagi. Kalendernya pun belum keluar. Ujar panitia, "Kada apa-apa," katanya. "Ulun kada terima atas kritikan pian," katanya. "Insya Allah kalau pian nanti di tahun depan ulun akan meriahkan semeriah-meriahnya." Ujar ulun, "Oke." Ulun catat tanggalnya. Kemudian singkat ceritanya di tahun depan itu hadirin, masya Allah, itu sangat meriah ketika ulun datang lagi ke situ. Luar biasa. 100 meter sebelum acara mobil ulun udah diberhentikan. Masya Allah. 100 meter belum nyampe ke acara capek duluan. Masya Allah. 100 meter bian. Ulun diarak-arak. Masya Allah, diarak-arak sama orang-orang pakai drum band. Masya Allah, diaraknya pakai drum band. Sampai 20 meter dari situ mulai kembang api sama petasan. Duar. Masya Allah, persis perang di Suriah. Masya Allah, di Palestina. Masya Allah, jarulun. Hampir ada yang kena muka ulun. Ulun ngamuk. Nanti muka ulun nggak glowing lagi. Nggak bahaya. Jadi ketika itu ulun sudah mengisi bulik. Bilang lagi ke panitia, "Panitia tahun depan jangan undang ulun lagi." Panitianya bingung, "Habib kurang apa lagi? Kurang meriah kah?" Ujar ulun, "Bukan kurang meriah, ini ulun hampir mati kena mercon." Ulun mau negor juga, ulun yang nyuruh hadirin. Masya Allah. Sampai sedemikian, apapun bagaimanapun caranya untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal jangan ada kemungkaran, bebas. Bahkan di Pasuruan, ulun ingat masih Pasuruan itu jam 2 malam pengen bermaulidan. Jam 2 malam. Kira-kira ulun tanya desa Haruai, masyarakat Haruai, kalau misalkan ada maulid jam 2 malam hadir kada? Hadir kada? Kada ada harapan bene. Guring balik. Itu Pak di sana, masya Allah, jam 2 malam, bayangkan. Masya Allah, orang-orang bersemangat untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun tanya, "Kenapa kok enggak habis isya kah, enggak habis maghrib?" "Habib," katanya, "jam 2 malam ini diperkirakan daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Iya," katanya. "Emang ngantuk, lapar, capek, ya harus kita tahan Habib," katanya. "Sebagaimana kita sabar dalam menonton pertandingan Real Madrid dan Barcelona." Masya Allah. Ini bapak-bapak nih, adik-adik, kalau udah datang main bola malam-malam, masya Allah, siap-siap pasang alarm. Apalagi yang mainnya itu udah Ronaldo radhiyallahu anhu, masya Allah. Adik-adik dia siap kopinya, siap alarmnya. Messi radhiyallahu anhu, wah, kada kawa guring untuk majelis untuk lihat pertandingan bola, kada kawa guring. Lalu bagaimana saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam dilahirkannya beliau sallallahu alaihi wasallam, kemana kita yang mengaku cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, seberapa banyak kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Juga diceritakan di Libanon, di negeri Arab sana, itu kalau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka biasanya keluar rumah orang-orang bawa pistol. Pistolnya ditembakkan ke udara setiap tahunnya, karena udah menjadi adat kebiasaan masyarakat Libanon sana. Akhirnya ketika itu ada orang Nasrani, orang non-Muslim, itu karena melihat ramai masyarakat bergembira, dia ikut hadir di perayaan Maulid tersebut. Ikut-ikutan hadir, ikut-ikutan senang. Sampai satu waktu subhanallah ada peluru yang nyasar kepada anak si Nasrani tadi. Sampai orang ibunya itu bingung ngelihat anaknya bersimbah darah jatuh karena tertembak di kepalanya. Dibawa itu ke rumah sakit pun gak mampu. Akhirnya dibawa ke mana? Ke Amerika Serikat, lebih canggih lagi. Dokter pun gak mampu, karena kenapa? Pendarahan udah di otaknya, peluru masuk ke dalam kepalanya. Sampai dokter tersebut keluar daripada kamar sakitnya, kemudian mengabarkan kepada ibunya dan divonis mati anak tersebut karena saking parahnya. Oleh karena itu ibu tadi menangis menjerit. Kemudian ibu tadi berkata, "Ya Muhammad, aina anta ya Muhammad?" Wahai Muhammad, kemana engkau Muhammad yang mengaku sebagai Nabi? Kami ikut perayaan Maulid engkau, kami ikut bergembira kepadamu, tapi kenapa musibah yang kami dapatkan? Anak kami, kata ibu tadi, kena tembak. Akhirnya seolah-olah ibu tadi mengadu dengan keadaannya, enggak terima. Sampai subhanallah ibu itu keluar daripada ruang jenazah karena anaknya udah divonis meninggal dunia. Waktu itu dilihatnya anak tersebut ketika mana itu udah divonis mati kan nih, bangun lagi daripada kematiannya, kemudian memanggil ibunya. Ibu katanya. Ibunya kaget bingung. Akhirnya balik lagi ke kamar sakit tadi. Kemudian dilihat anaknya tersebut itu hidup kembali dan gak ada bekas luka di kepalanya. Ibu tadi menangis menjerit. Kemudian kata anaknya tadi, "Wahai ibu, jangan biarkan orang ini keluar dari kamar ini. Tutup pintunya, tutup jendelanya." Kata anaknya. Ibunya bingung. "Siapa yang kau maksud wahai putriku?" Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ibunya terkejut dan ibunya menangis bergembira. Kemudian ibunya berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah." Masuk Islam ibu tersebut berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dokter pun melihat kejadian tersebut dan orang-orang sekitarnya melihat kejadian orang tersebut, mereka pun ikut bersyahadat masuk Islam. Berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kalau aja ini orang kafir yang hanya ikut-ikutan senang bergembira, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak menyanyiakannya, menolongnya di dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang di hatinya ada kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ada rasa rindu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita, menolong kita insyaallah di dunia sebelum akhirat, berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, lanjut. Wani piro? Pian enak duduk. Ulun berdiri ini. Udah berapa menit kah? Masya Allah. Pernah satu waktu Nabi Muhammad SAW terlihat menangis, bersedih. Ya Rasulullah mayubkik, ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?" Rasul SAW menjawab, "Ishtaqtu li ikhwani." Aku sangat merindukan daripada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanak, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasul?" "La bal antum ashabi, bukan, kalian ini adalah sahabat-sahabatku." "Amma ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walau yarawni." Sementara saudara-saudaraku ialah
yang kelak datang setelahku, yang mana mereka beriman kepadaku walaupun mereka enggak pernah melihat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksud siapa yang beliau? Kita sebagai umatnya, disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu merindukan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli sama kita, sayang sama kita. Lalu mana kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Mana kita dari akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Apa yang telah kita lakukan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kunna nu'allimu auladana kama nu'allimu auladana mahabbata nabiyyina kama nu'allimu qiraatal Fatihah. Kami mengajarkan anak-anak kami kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu seperti kami mengajarkan bacaan Fatihah. Kita jauh anak-anak kita daripada teladan beliau sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan musibah yang paling besar itu ialah musibah dalam agama. Krisis kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau musibah dunia, kebakaran, banjir dan lain sebagainya, musibah yang kecil. Tapi musibah yang lebih besar, musibah ialah krisis kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muda kita enggak lagi berakhlak. Kita ini udah dijajah di berbagai macam segi. Dari passion udah dijajah, dari teknologi udah dijajah. Coba pian lihat anak-anak pian atau anak-anak sekitar, sudahkah berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang para kaum muslimah zaman sekarang ini masya Allah mengumbar auratnya, membuka auratnya, seperti anak-anak mudanya. Itu perlu diperhatikan. Bahkan kadang masya Allah pakai pakaian yang membuka auratnya, pakaian yang harusnya dipakai adiknya dia pakai. Masa pusernya kelihatan, ditutup pusernya, dadanya kelihatan, dadanya ditutup, pusernya kelihatan. Masya Allah. Apalagi ada HP zaman sekarang ini, perempuan ini senang dipuji, hubbut taklid, senang niru, senang dipuji. Kalau udah ada handphone, selfie. Biasanya kalau ibu-ibu kalau udah selfie, kepalanya kenapa harus dimiringin? Kadang-kadang lidahnya menjolor. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Coba anak pian lihat. Ada yang kayak begini lagi, ada yang kayak gini. Maksudnya apa? Pengen pian jadi yang kedua. Masya Allah. Udah aneh-aneh, joget-joget. Nanti semua fotonya, videonya dikirim ke internet, di-upload di Facebook, Instagram, TikTok, apalagi YouTube. Pian jangan sampai dibiarkan yang seperti itu. Kalau ada anak-anak pian yang kayak itu, tegur. Karena pian nanti kalau misalkan foto tersebut yang mengumbar aurat tadi atau video tadi itu terus ada berjalan, sementara naudzubillah orangnya udah meninggal, maka itu akan jadi dosa jariyah. Orangnya mati, dosanya terus mengalir. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan satu helai rambut daripada kaum muslimah yang terlihat oleh daripada yang bukan mahramnya itu bisa memasukkan 4 orang keluarga pian masuk neraka. Kalau suaminya, kemudian saudara-saudaranya, ibu bapaknya,
Jangan sampai kembali kepada junjungan kita, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama begitu juga anak-anak kecilnya itu, masya Allah, ulun lihat udah pakai minyak rambutnya, kemudian ditarik ke atas rambutnya, udah persis kayak ayam jago. Pakai dibolongin telinganya, pakai anting dari plastik, hadiah ciki, 3 hari 4 hari bengkak karena infeksi. Masya Allah, jauh daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan yang seperti ini mengingatkan kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu waktu Sayyidah Aisyah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi senang. Kemudian kesempatan tersebut digunakan Sayyidah Aisyah untuk meminta doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ad'ullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Allahumma gfir li Aisyah min danbiha ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma asarra wa ma a'lanat. Ya Rasulullah, ampunkanlah dosa Aisyah, dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dosa-dosanya yang kecil, dosa-dosanya yang besar, dosa-dosanya yang dikerjakan secara terang-terangan ataupun dosa-dosanya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ditanyakan, wahai Aisyah, senang enggak sama doaku ini? Kemudian dijawab, ya senang banget. Kemudian Nabi berkata, Allahumma ghfir li Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza da'wati li ummati fi kulli shalah. Ini doaku yang selalu aku panjatkan untuk umatku di setiap selesai waktu salat. Siapa yang beliau maksud? Kita hadirin, kita didoakan, diingat terus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peduli kepada kita. Lalu mana kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini semua kelak akan jadi saksi bahwa kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallam daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallam daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallam daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallam daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin. Mudah-mudahan berkah daripada perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, hapuskan kesalahan kita. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak memandang kita pandangan dengan penuh kasih sayang, dan insyaallah mudah-mudahan kelak beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita, kepada umatnya. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, perkumpulan kita ini menjadi saksi bahwa kita sangat cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya Allah majlis-majlis yang seperti ini semakin tahun semakin makmur, semakin tahun semakin meriah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah desa kami daripada bala, bencana, musibah, kebakaran, banjir dan lain-lainnya. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb.
Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Rabb, dosa keluarga kami ya Allah. Jangan kau siksa kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kami berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan desa Harwai ini desa yang makmur, desa yang subur, dijauhkan dari segala bala, musibah dan lain sebagainya ya Allah. Yang gelap menyingkir, yang nyimpang menyingkir ya Allah. Yang ada hanya sinar yang terang, sinarmu dan sinar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kembalikanlah keluarga kami yang menyimpang ya Allah, ataupun saudara-saudara kami ya Allah, ataupun orang tua kami ya Allah. Jangan kau jauhkan mereka dari rahmat-Mu ya Allah. Jangan jauhkan mereka dari ampunan-Mu ya Allah. Mereka orang tua kami ya Rabb, mereka keluarga kami ya Allah, mereka saudara-saudara kami ya Allah. Pandanglah kami ya Rabb. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak yang akan menolong kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan membantu kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat mana para nabi dimintakan pertolongannya, mereka berkata, nafsi nafsi, urusan kalian sendiri-sendiri. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Beliau yang peduli sama umatnya, beliau yang cinta kepada umatnya, beliau yang perhatian kepada umatnya. Lalu mana rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Lalu mana kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Kelak yang akan menolong kita ialah Nabi Muhammad, bukan yang lainnya. Hadirin, para aulia salihin mereka berkata, ma ma'na amal wa kasbuna kullul jalal. Kami enggak punya amal, amalan kami penuh dengan cacat, penuh maksiat, penuh dengan noda, penuh dengan dosa. Itu para aulia wa salihin. Hadirin, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa lebih baik daripada mereka? Kita yang hanya kita punya ialah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan apa yang kita miliki. Jangan jadikan untuk dunia yang fana ini. Jadikan hanya untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin hanya untuk menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian ada di depan kita hadirin, kuburan ada di depan kita hadirin. Jangan sia-siakan umur pian seberatan. Tidak ingin hanya untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini jadi saksi bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, menggandeng tangan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mencium tangannya yang mulia, mendengar ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, mencium harum bau tubuhnya ya Rabb. Jangan haramkan kami dan mereka dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Pandanglah kami pada saat ini. Kami mengadu kepadamu ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah. Jangan sia-siakan kami, jangan sia-siakan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Kelak mana ketika malaikat Israel datang kepada kami saat-saat itu, saat-saat yang genting, saat sakaratul maut yang sangat mengerikan ya Rabb. Mudah-mudahan kelak Nabi Muhammad datang kepada kami ya Rabb, membantu kami ya Allah, sehingga mana kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dibantu dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Ketika mana saat-saat sakaratul maut itu ya Rabb, mudah-mudahan kelak Nabi Muhammad hadir ya Rabb, membantu kami ya Allah,
memberikan syafaatnya ya Rabb, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami dan mereka kelak di surgamu ya Allah. Jangan haramkan kami dari syafaatnya ya Rabb. Berkah majlis maulid ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb Engkau mendengar doa-doa kami, Engkau mendengar teriakan-teriakan kami ya Allah. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan kasih sayang-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan ya Rabb Engkau kabulkan segala hajat-hajat kami, hajat dunia dan akhirat ya Rabb. Berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teriakan-teriakan kita pada siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kelak perkumpulan ini menjadi saksi bahwa kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini aja yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan